Pucuk awal. Filosofi. Pucuk Pinang, dia pucuk awal. Ya. Terus mana? Ya. Bahama makainya. Gitu kan? Kalau pucuk Minang, nyo tarui menyungak keteh. Oh, menyunjuk keteh tadi. Oh, menyungak keteh. Menyungak kecen. Menyungak. Iya. Terus Menyungak keteh. Gitu kan? Menentang matahari. Menantang tadi. Tapi kalau pucuk awal itu kan barana ketingginya, Ini pasti nyepat sih menakua ke bawah. maknanya di balik itu madang. Ya, dicaliaknya rantiangnya, dicaliaknya batangnya, dicaliaknya ureknya. enam Dical- tahun ya mana? Iya, dicaliaknya bumi tempatnya tagak. Artinya di situ, Ya. dicaliaknya kaki tangannya, dicaliaknya pengikutnya, Iya, iya. gitu kan? Ya. Umatnya atau rakyatnya. Dicaliaknya bumi tempat tagak. Ya. Apa keadaan inyo joran tiangnya? Iya, iya, iya. Kalau diantaranya mamak itu kan ada tuh yang berjanjang nanya tangga turun kan? Apa fungsinya masing-masing itu kan? Ya. Itu kan? Nah kemudian bau ureknya. Ureknya itu kan banyak tuh. Ya. Nyebakar bau urek kan? Apa pengikutnya? Bau umatnya. Atau bahannya kan? Keadaannya. Banyak ponakannya ini. Iya. Nah, sudah itu dicaliaknya loh. Bumi tempatnya tagak tu bah keadaannya. Nah, kalau di anuan di awal itu nagari ke bah. Gitu kan? Iya. Kalau di antara tu ada orang yang tidak selesai, ada sinannya. Fungsinya. Kusui menyelesaikan karuah mempajania. Tidak ada kusui yang tidak selesai itu. Jadi fungsi itu kesado-sadonya memang harus ada. Nah kalau gini di kecen fungsi keseluruhan itu, itulah yang di kecen masyarakat hukum adat itu. Jadi filosofinya tepatnya kah dia filosofi awajo Pinang tadi madang. Ya itulah filosofi pemimpin. Siapa awak pemimpin awak? Ya. Waalaikumsalam. Pemimpin itu kan panutan, Ya. gitu kan? Ya. Nah sebagai panutan itulah sifatnya supaya pucuk awal tadi, Ya. gitu kan? Bertambah tingginya, bertambah menakuannya ke bawah. Ya. Kecawalau sadonya dibuatnya. Gitu kan? Ya. Kalau fenomena kini madang terjadi tidak mudah itu menurut madang? Ya kita ambil sih contoh. Kita ambil paling ujung dari apa ke Aceh. Hah? Ya. Jadi umatnya itu, pengikutnya itu ya ikut rajonya. Ya. Lihat lu di daerah-daerah lain yang namanya umatnya itu ya mengikuti apa yang diapoi oleh rajonya, apa yang diapoi oleh kepala sukunya. Gitu kan? Ya. Makanya mereka bisa menyatu. Nah, awak gini, Pak. Nilai sendiri lah. Gitu kan? Ya. Siapa pemimpin awak gini? Siapa apa awak gini? Kalau negari kurai, coba tanya awak gini. Di mana kan tuannya negari kurai kan? Di mana lamanya? Ya. Di mana address bagi cek orang gini kan? Ya. Kalau kamu menyumbang kemarin tanya. Nah, Ya. kalau kena kemenakan keberusan, kemana pai? Kalau ke rumah ndak tempat berurusan tu dah. Ya. Tentu ada kan tuanya ada tempat. Sedang RT sih ada kan tuanya ada mereknya. Jale sih kalau RT-nya kan jale urusan gitu kan. Si anak mau tanggung jawab. RW juga ada. Sampai ke pimpinan yang tertinggi. Ya. Ada wak negari kurai gini sih. Seharusnya. Mulai antara anda kampuang siapa ini yang bertanggung jawab di kampuang. Ya. Nagari siapa bertanggung jawab di nagari. Di hukum adat siapa bertanggung jawab di nagari. Nah, pertanyakan kini ada enggak fungsinya dari macam-macam itu. Jadi kalau fungsinya kita pertanyakan, bah aja kita mengecekkan dia wak orang nomor adat, punya adat selingkah nagari, Ya. gitu kan? Di kasarnya beradab kawak kini kan itu gitu kan. Makanya banyak dipakai kini tidak adab lina.
petatah petiti ada itu nanti pasang kita kan. Jadi Gitu kan? seharusnya supaya itu berjalan sesuai yang macam terdahulu Madang, apa langkah-langkahnya Madang? Ya kembalilah kepada apa? Ya awak bapak kemanakan barajo ke mama barajo ke penghulu barajo ke mau pakai murah pakai barajo ke mana? Ya. Kebenaran itu semata-mata hanya milik Allah. Karena susah awak ini kan tidak mau pakai lah tidak, tapi merasa benar sendiri-sendiri. Nah dari situlah mulainya, gitu kan? Syarat bahasa itu kitabullah. Iya. Tapi yang ada syarat mengatur adat memakai itu ada dibunyikan. Ya dibunyikan syarat mengatur adat memakai. Dan adat itu apa? Gitu kan? Dulu kita lah yang dikatakan hukum adat itu nyendak tertulis di mana hukum adat itu? Maka hukum adat itu tidak bisa tertulis. Karena adat itu adalah adab. Adab itu pun berkembang dinamisnya, tapi tidak boleh bertentangan dengan syarat. Makanya adat itu tidak tertulis. Tidak stagnan. Gitu kan? Jadi apa saja terjadi perkembangan yang ada di dunia, kok kembalinya kepada adab. Adab itu sandarannya adalah syarat. Gitu kan? Kalau wasunya cepat usali, di mana cepat usali itu ialah syarat. Mana cepat buatan, ada yang itu yang buatan. Ya? Tapi yang cepat usali, cepat buatan itu sandarannya harus cepat usali. Itu kan ada itu usali. Gitu kan? Jadi cara menerapkannya ke muka Madang. Ya, kasih banyak. Fenomena yang dilihat kini kok kan lah model tuh. Ya. Ibarat pucuk pinang, bukan pucuk awah. Ya. Jadi cara menerapkannya ke depan. Apa langkah-langkah Madang bagi pemimpin, anak kemenakan atau unsur yang terlibat di dalam itu? Ya. Dalam nagari lah kira-kira Madang. Yang pertama yang kita harus kembalikan itu kalau secara apa kita akademis kan yang paling baik kerajaan itu kan berubah mindset. Apa tuh mindset di situ? Nah, mindset itu kan banyak kalau kita lihat. Tapi kuncinya itulah kembali kepada adab itu. Gitu kan? Nah, adab itu tentu yang paling inti di dalam adab tanggung jawab. Gitu kan? Ya. Nah, masing-masing dari unsur masyarakat hukum adat itu sendiri, mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada umatnya yang terbawah, gitu kan? Kalau ada tataran adabnya. Nah, kembalilah ke tataran adab tadi, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan jabatan dipaci, tugas dan fungsi ada, tapi tidak difungsikan tugas dan fungsi, tidak dilaksanakan. Gitu kan?